Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang iOS 15 di iPhone 8 ini dengan chipset A11 Bionic. Ya, memang karena chipset A11 Bionic ke bawah itu tidak sepenuhnya dapat fitur-fitur yang ada di pembaruan iOS 15 ini. Minimal banget itu ada di iOS minimal banget itu ada di chipset A12 Bionic ke atas atau iPhone XS. Sebenarnya apa saja sih yang didapat dari iOS 15 di iPhone 8 ke bawah ini, bagaimana performanya, kemudian masalah apa yang timbul setelah kita update di iOS 15 ini, bugs apa saja gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin itu. Sebelum kita ngobrolin untuk performa dan bugs apa saja yang ada di iPhone ini, kebetulan sekali ya, fitur yang tidak didapatkan itu tidak pernah saya pakai. Bahkan belum pernah saya buka sama sekali untuk aplikasinya. Seperti fitur pembaruan di aplikasi FaceTime ya, yang kebetulan saya belum buka aplikasinya sama sekali itu. Maksudnya itu aplikasi buat apa gitu ya. Nah, di FaceTime sendiri di sini banyak pembaruan seperti portrait mode atau yang bisa dikatakan itu latar belakang untuk fokusnya itu ngeblur gitu ya. Kemudian ada spatial audio, kemudian voice isolation dan juga wide spectrum di FaceTime. Nah, kemudian ada tampilan 3D di Apple Maps. Nah, kebetulan juga nih Mas Not jarang pakai aplikasi Apple Maps ketika Mas Not butuh petunjuk jalan gitu ya. Mungkin karena Mas Not dulu memang lebih lama menggunakan Android ya, jadi sudah terbiasa menggunakan Google Maps yang dimana memang untuk fitur trafficnya itu menurut Mas Not lebih jelas dan lebih update di Google Maps ya untuk di daerah Mas Not. Tetapi karena memang Mas Not itu daerah di ya agak dalam gitu ya. Karena kadang-kadang kalau ke kota kan yang belum terlalu paham kan jalan satu arah di Google Map ada, kemudian ada jalan overburden juga ada gitu ya, jadi sedikit agak paham gitu. Kemudian ada juga fitur live text yang memang Mas Not sama sekali belum pernah memakai. Nah, di iPhone 8 ini kan memang nggak ada dulunya ya, dan sekarang pun tidak disematkan juga untuk pembaruan ini. Sebenarnya sih di Android itu sudah ada, sudah lama gitu ya, tapi dengan judul atau nama lain, yaitu text space, yang fungsinya sama saja sih, membaca sebuah mungkin alamat atau nomor telepon ataupun merek dari kamera iPhone kita. Nah, masih banyak lainnya ya fitur yang tidak didapatkan di iPhone 8 ini, dan silakan kalian baca sendiri ya. Nah, akhirnya kita ngobrolin untuk performanya. Setelah penggunaan lebih dari 3 hari setelah Mas Not update iOS 15 ini dari iOS 14.7, 14.8-nya Mas Not lompatin langsung ke iOS 15, Mas Not merasakan performa yang didapat itu lebih stabil ya dari iOS sebelumnya. Walaupun tidak terlalu berbeda, tapi cukup membantu lah, terutama untuk buka tutup aplikasinya yang lebih ringan ya, lebih smooth gitu. Tetapi ada beberapa aplikasi yang mengalami bugs atau ya sedikit masalah, terutama untuk masalah ketika membukanya dan juga masalah untuk atau masalah di dalam aplikasinya ya. Contohnya saja ada aplikasi Twitter yang ketika Mas Not baru pertama kali membuka itu Mas Not mengalami force close sendiri ya. Jadi aplikasi langsung keluar dari iPhone ini walaupun tidak terlalu sering gitu. Nah, kemudian ada aplikasi iMovie yang dimana ketika Mas Not mengedit aplikasi di suatu scene itu tombol play-nya itu tidak mau berjalan ya. Itu sedikit mengganggu buat pengeditan videonya Mas Not gitu ya. Yang dimana dulu di iOS 14.7 tidak pernah mengalami gangguan seperti ini, nyaman-nyaman saja gitu ya. Dan ini agak sedikit terganggu di ketika kita mengapply di scene tertentu yang kadang-kadang memang jadi ketika kita geser dulu, tapi
melompat gitu, melompat ke scene yang lain yang bukan kita tuju untuk kita lihat gitu. Jadi agak sedikit mengganggu. Kemudian ada gangguan di WhatsApp ya, ketika kita membuka story. Nah, jadi ketika kita membuka story, kemudian kita mencoba untuk mengclosekan, itu perlu waktu yang lama untuk aplikasi ini terbawa scroll kita ya. Kalau di iOS 14.7 itu tidak pernah mengalami gangguan seperti ini, tapi di iOS 15 ini sedikit agak terganggu ya. Jadi semoga di updatean depan ada perbaikannya gitulah ya. Ada juga di aplikasi YouTube yang juga sama seperti ini ya, aplikasi WA. Jadi untuk scroll ke bawahnya itu agak sedikit lama, yang mengganggu kenyamanan kita gitu ya. Jadi tuh bisa kita lihat ya, tidak langsung terbawa jempol kita waktu kita scroll. Jadi kurang nyaman ya. Nggak seperti di iOS 14.7 kemarin yang nyaman-nyaman saja. Nanti kalau Mas Not temukan bugs yang lain, akan Mas Not posting di Instagram ya. Jadi jangan lupa follow juga Instagram Mas Not, oke? Kemudian dari segi tampilan yang menjadi lebih menarik ya, apalagi wallpaper baru yang seperti ini menurut Mas Not tampil lebih keren ya. Tapi tetap minimalis gitu loh. Di tampilan menu pengaturan pun menjadi terlihat lebih terfokuskan karena tulisan lebih ke tengah dengan frame garis yang lebih terlihat dari sebelumnya. Kemudian untuk notifikasi bar juga sama dengan iPhone terbaru ya. Notifikasi menjadi lebih keren karena icon sebuah aplikasi tersebut terlihat lebih besar dari sebelum update ke iOS 15. Terlihat lebih fresh lagi ya, tapi ketika kita nge-scroll status bar, tampilannya bagus yang kemarin iOS 14.7 karena background-nya tidak blur seperti kalau menyekrol tampilan control bar dari bawah ke atas begini ya. Kalau dulu kan blur semuanya ya, kalau ini cuma blur dari bawah ke atas. Jadi menurut Mas Not masih bagusan yang 14.7 sih, tetapi ini sih selera masing-masing gitu ya. Untuk performa gamingnya nih, saya rasa imbang dengan iOS sebelumnya, cuma untuk panasnya jadi lebih lebih berkurang gitu ya. Untuk kestabilan juga sinyal jadi lebih enak, apalagi pingnya juga jadi stabil gitu ya. Ini sih entah karena providernya yang udah benar atau memang karena ada bugs kemarin ya di 14.7, tapi memang Mas Not merasa ini ada perbedaan dari 14.7 kemarin, dan Mas Not mencobanya hanya di Mobile Legends saja ya, karena ya yang umum digunakan itulah ya. Nah, kemudian untuk status kesehatan baterai juga Mas Not tidak mengalami penurunan di kapasitas maksimumnya ya, masih ajak di 77%. Bisa kalian lihat itu sekarang memang kapasitas maksimumnya sudah tertulis service. Dan untuk kalian yang belum melihat video tentang tulisan service ini, silahkan tonton dulu ya, ini linknya sudah saya tautkan. Dan ya ini Mas Not merasakan sama saja dengan iOS yang kemarin, karena memang penggunaan Mas Not itu wajar, dan satu hari pengecasan itu cuma 2-3 kali pengecasan saja ya. Kadang sih lebih ya kalau lagi gabut gitu, mingguan mingguan nggak ngapa-ngapain, cuma HP-an saja ya, lebih gitu. Nah, mungkin ini sih feel penggunaan setiap orang atau mungkin setiap seri iPhone itu berbeda-beda ya. Tapi ini yang Mas Not rasakan di iOS 15-nya iPhone 8 ini, yang dimana ada bugs di Twitter, kemudian ada di WhatsApp, YouTube, dan juga aplikasi pengedit video iMovie yang cukup mengganggu ya, karena memang di iOS 14.7 kemarin itu nyaman-nyaman saja gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau update iOS ke-15 yang tadinya ragu, semoga setelah melihat video ini menjadi tidak ragu ya. Yang penting persiapkan saja baterai iPhone kalian itu yang penuh. Ya lebih baik sih full ya, atau ada yang bilang juga sambil dicas juga boleh. Yang penting jangan sampai kehabisan ketika sedang
install update iOS 15, nanti malah jadi stuck logo gitu ya. Oke, dan mungkin cukup sekian ya, cukup segini dulu video dari Mas Cenot tentang iOS 15 di iPhone 8 ini, yang mungkin memang ya feel-nya setiap handphone itu berbeda-beda. Dan buat kalian yang mau bertanya, silakan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, biar Mas Cenot semakin berkembang. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.